Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Saniati Elisa Dias, mahasiswi semester 3, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Berau. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual atau pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, teori-teori yang terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Sejarah ekonomi mencakup periode-periode penting seperti merkantilis dan fisiokratisme di Eropa serta perkembangan dan pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga era modern. Sejarah ekonomi melibatkan perkembangan dan pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Beberapa periode penting dalam sejarah ekonomi mencakup masa merkantilis. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis pada abad ke-16 hingga ke-18 fokus pada kekayaan negara yang diukur dari jumlah emas dan perak yang dimiliki. Mereka menganjurkan perlindungan ekonomi negara dan melarang impor. Masa fisiokrat. Pada abad ke-18, kaum fisiokrat dari Prancis menganggap sumber daya alam dan pertanian sebagai sumber kekayaan negara yang paling penting. Mereka menganjurkan kebijakan ekonomi alamiah dan pajak yang adil. Kaum klasik. Pemikiran ekonomi kaum klasik dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka percaya pada kekuatan pasar bebas sebagai pengatur ekonomi yang efisien. Pemikiran ini menekankan pada pentingnya divisi kerja, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi klasik. Penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebaikan. Hal ini harus menjadi dasar dan perlu didukung selama proses ekonomi. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik swasta, dan mempertahankan negara dari serangan asing. Negara harus mengadopsi kebijakan laissez-faire non-intervensi, yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal. Standar klasik emas perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil di mana ekonomi bisa berkembang. Kaum sosialis. Pemikiran kaum sosialis muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme pada abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil alih kontrol atas produksi dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pemikiran ini menekankan pada pentingnya kepemilikan bersama dan kesejahteraan sosial. Kaum Keynes. Pemikiran kaum Keynesianisme dikembangkan oleh John Maynard Keynes selama krisis ekonomi besar pada tahun 1930-an. Dia berpendapat bahwa dalam situasi depresi ekonomi, pemerintah harus campur tangan secara aktif dalam kegiatan ekonomi dengan mengeluarkan belanja publik untuk mendorong permintaan agregat. Pemikiran ini menekankan pada pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran Islam dan dipengaruhi oleh perkembangan dan peradaban Islam dari masa Rasulullah hingga era modern. Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi Islam mencakup periode-periode berikut ini. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Rasulullah. Perekonomian Islam pada masa Rasulullah terutama didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan etika Islam.
Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kebebasan, ketidakdiskriminan, dan penghindaran riba. Rasulullah menganjurkan perdagangan yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama daripada keuntungan pribadi. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terjadi perkembangan ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pemerintahannya juga memperkenalkan sistem zakat dan baitul mal untuk mengatur distribusi kekayaan dengan adil. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khalifah Muawiyah. Khalifah Muawiyah memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan membantu mengembangkan praekonomi Arab dengan mempromosikan perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan melegalkan sistem kepemilikan tanah. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khalifah Abbasiyah. Pada masa Khalifah Abbasiyah, terjadi perkembangan ekonomi yang pesat dengan adanya revolusi pertanian Hijaz dan Persia. Pemikiran ekonomi Islam juga berkembang dengan teori ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khalifah Utsmani. Kekhalifahan Utsmani adalah salah satu peradaban Islam yang paling maju dalam bidang ekonomi. Mereka memperkenalkan berbagai kebijakan dan aturan yang mengatur sistem moneter, perdagangan, dan perbankan. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam era modern. Dalam era modern, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dan mencoba untuk menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi modern. Pemikiran ekonomi Islam modern melibatkan isu-isu seperti sistem keuangan Islam, etika bisnis, dan ekonomi pembangunan. Pemikiran ekonomi dimulai sejak zaman kuno, ketika pemikir seperti Plato dan Aristoteles membahas isu-isu ekonomi. Aristoteles, misalnya, membahas mengenai konsep nilai, harga, dan kepemilikan dalam karyanya, Politik. Pemikiran ekonomi kemudian berkembang di masa Renaissance dan zaman pencerahan. Selama masa ini, para pemikir seperti Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonomi baru. Adam Smith, dalam karyanya, Laporan tentang Penyelidikan tentang Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa-Bangsa, mengajukan konsep ekonomi pasar bebas dan divisibilitas tenaga kerja. Teori-teori ini menjadi landasan bagi pendekatan liberal dalam ekonomi. Pada abad ke-19, Marxisme menjadi aliran pemikiran yang signifikan dalam sejarah pemikiran ekonomi. Karl Marx mengemukakan teori-teori mengenai kapitalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Ide-ide Marx tentang konflik kelas dan eksploitasi buruh berdampak besar pada perkembangan pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi terus berkembang di abad ke-20. Kejatuhan ekonomi dunia selama depresi besar pada tahun 1930-an memunculkan pemikiran baru tentang peran pemerintah dalam ekonomi. John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, mengemukakan teori Keynesianisme yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti pengangguran dan inflasi. Sejarah ekonomi melibatkan pemikiran dan peradaban ekonomi dalam berbagai masa dan konteks, termasuk pemikiran ekonomi kaum merkantilis dan kaum fisiokrat di Eropa, serta pemikiran dan peradaban ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga era modern. Itulah beberapa penjelasan dari video pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi. Semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.